Oke, kembali lagi dengan OOS ya. Di sini saya mau memberitahu ya. Yang pertama saya akan mengenalkan berbicara tentang hacker. Hacker ya. Oke. Di sini banyak sekali ya. Hacker itu tergolongnya banyak sekali golongannya ya. Maksudnya itu ya dapat digolong-golongkan ya. Biasanya ada hacker yang dominan ke jaringan, terus ada hacker dominan ke website atau mungkin sebuah aplikasi software sistem web ya, yang basisnya biasanya pakai database dan juga pakai SQL. Lalu di sini beda sekali dengan hacker yang dominan kepada jaringan atau mungkin sebuah frekuensi sinyal atau mungkin jalur data ya. Jalur data itu jalur di mana data belum terbentuk sebagai data ya, yaitu jalur transmisi. Di sini ya, karena saya ini dominannya ke bagian jaringan, biasanya sebuah sistem keamanan dari jaringan tersebut, yaitu di mana kalau kita ingin mengakses website itu kan kita menggunakan jalur jaringan ya, yang dimana jalur jaringan itu akan mentransmisikan data ke sebuah server ya, dimana server itu akan diteruskan lagi, dan itu pun semuanya dengan jaringan. Nah, di tempat kita jaringan yang kita ketahui yaitu jaringan nirkabel, biasanya ditransmisikan lewat radio pemancar ya, yang bernama WiFi, dan di WiFi tersebut juga ada tempatnya atau mungkin channel, ada 2,4 GHz dan juga ada 5,8 GHz. Nah, sebenarnya jalur yang akan kita tuju itu bukan jalur dari pemancar radionya ya, atau mungkin sinyal WiFi-nya, tapi di sini kita akan menguji keamanan jalur yang dimana kalau kalian ingin mengirim sebuah foto itu akan lewat jalan, dan jalan itu adalah kabel ya, dan di dalam kabel itu data masih terbentuk, data belum terprogres. Nah, di sini berarti yang kita hajar ini bukannya WiFi-nya ya sebenarnya ya, tapi kita fokusnya ke jalur datanya. Sebenarnya internet itu kan kita menggunakan semuanya terhubung dengan kabel, dan sekarang ada suatu program yang atau mungkin suatu hardware yang difungsikan sebagai mentransmisikan data dari jalur radio analog ke data kabelnya, yaitu WiFi ya. WiFi adalah sebuah radio pemancar atau mungkin TRX dan RX ya. Oke, di sini saya mau kasih tahu adanya gimana sih kalau ingin menjadi seorang hacker ya. Kita harus tahu apa yang kita harus hack ya, atau mungkin kita harus mengenal apa yang kita hack. Kalau kita mau hack jaringan ya udah kita pakai perangkat jaringan. Kalau kita mau hack website ya udah kita siapkan sebuah program-program di website ya. Jadi sini saya mau memberitahu ya, karena kalau jadi seorang hacker itu bukan hanya mengandalkan sebuah software atau mungkin sebuah aplikasi yang kita bikin ya, yaitu kita harus punya juga alat-alat pendukungnya, yang dimana alat-alat pendukung itu kalau di sini saya dominan ke jaringan ya. Jadi alat-alat pendukung yang saya butuhkan itu nggak terfokus pada program atau mungkin coding program ya, nggak terfokus ke situ, karena walaupun kita programnya sudah masuk ya, sudah bagus, cuma kalau spek di komputernya itu nggak bisa menjalankan programnya juga percuma ya. Jadi seperti ini, walaupun kita pintar programming, cuma kalau kita nggak punya perangkat-perangkat lainnya itu percuma. Di sini saya memiliki banyak router. Yang satu ini adalah ini adalah switch hub yang terhubung ke jalur data ya, yaitu jalur data pusat server, dan kabelnya di sana. Terus di sini saya punya router 1, 2, 3 ya. Dan komputer saya juga dilengkapi dengan jaringan WiFi, ada 2,
Yang pertama ada wifi dongle, kita kasih lihat. Itu ada jalur wifi dongle ya. Terus di dalam komputer saya juga nggak hanya merubah sebuah jalur datanya, juga saya merubah komputernya ya guys. Komputernya saya hancurkan, dan di sini ini juga wifi jaringan dongle ya. Terus selain itu saya juga punya ini. Kenapa saya memilih USB LAN card ya? Karena di sini saya mau mengcloning banyak sebuah IP atau mungkin dengan MAC address ya, dengan suatu serangan. Hacker yang saya jalani ini yaitu menghack sebuah jaringan ya. Di sini guys, dari satu router. Kenapa saya punya banyak router ya? Masih ada lagi di sana, ada 6 komputer, 6 router. Yang di ruangan saya ini ada 1, 2, dan 3 di dalam ya. Terus yang di dalamnya itu ada laptop juga yang sedang proses juga, masih running ya. Dan di dalam laptop itu juga banyak wifi dongle-nya, ada 3 wifi dongle. Nah, di sini saya mau melakukan sebuah DDoS dengan satu komputer ya. Dengan satu komputer, namun kita memiliki banyak IP, memiliki banyak botnet ya. Yaitu botnet yang saya gunakan adalah ini 1, 2, ini SweetHub 3 ya, dan masih ada di sana lagi wifi dongle, dan terus ada wifi dongle itu satu komputer kita punya 1, 2, 3, 4 ya, punya 4 yaitu MAC address yang berbeda-beda. Dimana karena sebuah transmisi data itu akan digolongkan berdasarkan MAC address ya, digolongkan dengan MAC address seperti itu. Jadi kita punya satu komputer, tapi kita menjalankan banyak sekali MAC address ya, yang berbeda-beda dengan waktu yang bersamaan, dan melakukan sebuah permintaan request atau mungkin post ya, lebih banyak lagi ya. Satu permintaan dari komputer ini ya, satu permintaan, maka si ini dan itu akan meminta secara bersamaan. Nah, di saat itu permintaan yang banyak dari sebuah MAC address yang berbeda dan juga IP yang berbeda, maka di situ server akan kebingungan ya, seperti manusia. Server akan kebingungan, lalu akan mendownkan semuanya. Dia akan mengedownkan jalur-jalur yang trafiknya rendah. Karena di sini saya melakukan DDoS itu trafiknya 1 mili per second ya, 1 mili per second, jadi lebih cepat daripada yang browsing yang apa. Karena apa? Di sini serangan DDoS ini kita nggak mengupload yang namanya file-file besar ya, kita mengupload cuma tulisan, dari tulisan 1, 2, 3 sampai ini penuh ya, terus bergantian, itu saja. Nah, di situ akan 1 mili per second itu bisa mencapai 3000 data yang masuk ya. Itu baru satu router. Nah, kalau kita kalikan sampai 1, 2, 3, dan 4, kalikan saja ya, 3000 kali 4 udah 12.000. Nah, di situ server akan kewalahan. Nah, sedangkan user yang ada di sini nggak ada sampai segitu ya, nggak ada sampai yang 12.000 itu, karena usernya di sini cuma sekitar 500-an orang. Jadi kalau aku hajar pakai router satu pun sudah down. Nah, di sini juga down. Jadi seperti itu guys ya. Kita juga butuh kabel LAN banyak ya. Di sini saya bukan seorang yang bisnis di RT RW aja, tapi ini emang saya gunakan untuk kebutuhan saya menghack ya. Seperti itu. Jadi kita kalau mau jadi hacker itu jangan terfokus pada software saja. Saya nggak pernah terfokus pada software ya.
saya juga membutuhkan hardware lainnya, karena di sisi lain banyak komputer yang ada support, ada enggak, ada support, ada enggak. Nah, komputernya saya kalau ingin terkoneksi pada server, maka itu hanya mengeluarkan satu MAC address. Kita nggak bisa mengeluarkan MAC address bersamaan dalam waktu yang sama dengan MAC addressnya. Kita nggak bisa, karena LAN card yang ada di dalam komputer saya itu cuma satu, dan itu pun nggak ada tambah-tambahannya untuk di custom ya. Jadi saya gunakan dongle-dongle itu tersebut ya, seperti ini itu ya, untuk melakukan brute force atau mungkin traffic connection point ya, atau mungkin apalah, terserah, seperti itulah ya. Terus ini ya, yang pertama saya kan menggunakan Windows di sini ya, Windows. Nah, di sini banyak sekali konfigurasi yang saya jadikan. Untuk kalian yang pengen belajar menghack, itu kalau bisa saya sarankan gunakan Linux ya. Gunakan Linux yang OS-nya sistem security ya, seperti Backtrack atau mungkin seperti Black Hat ya, atau mungkin yang keluarga Debian lah ya. Atau mungkin yang sering sekali digunakan itu komplit sekali untuk aplikasinya, yaitu Parrot dan juga Kali Linux ya. Yang dulunya Backtrack, sekarang jadi Kali Linux. Jadi di sini gimana guys ya? Ini terhubung ke dalam komputer satu, dan ini juga terhubung ke sini, dan ini terhubung ke sana, dan sana terhubung ke server, dan dari dongle itu juga terhubung ke sini, seperti itu. Jadi ya seperti itulah kalau ingin menguji coba keamanan. Kita nggak mengandalkan aplikasi. Begini ya, aplikasi kita sudah jadi, ibaratnya ya, aplikasi kita itu sudah oke lah untuk melakukan hacking ya. Cuma dimana hardware dari komputer tersebut terbatas, dan juga komputer itu nggak akan bisa memproses lebih banyak lagi, walaupun itu kita menggunakan core i apalah, terserah. Kalau kita kerjakan dia lebih keras, maka dia akan juga drop. Nah, dimana saya mengakali drop tersebut dengan menggunakan ini, karena ini juga punya web FTP ya, FTP. Dia juga web. Di sini ada webnya juga. Di dalam router itu ada webnya juga. Dan dia juga bekerja di dalam web. Cuma webnya biasanya berbeda ya. Yaitu manajemen ya, menggunakan program website juga. Dan di sini saya mau kasih contoh ya, promosi ini guys ya, endorse ya. Di sini saya menggunakan totoling yang besar ini ya. Ini saya beli karena apa? Kebutuhan saya untuk, kan ini jaraknya sekitar, kalau di luar ruangan itu bisa sampai 1 kilo ya. Ini saya beli ini, ada kebutuhan saya di mana ini akan saya tembakkan kepada pada access point lain, di mana access point itu tersebut di luar dari jalur yang ini ya. Jadi ini agar saya bisa mendapatkan IP dan MAC IP dan juga IP yang berbeda ya daripada yang satunya. Jadi begini, kita banyak IP ya. Setelah IP itu kita banyak, maka di server ini akan kebingungan ya, di mana saya bersembunyi di mana. Apakah saya bersembunyi di IP ini, apakah di IP ini, apakah di IP itu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya, kita harus siapkan juga aja peralatannya ya, jangan hanya mengandalkan software, karena banyak sekali teman-teman ini yang sering sekali hanya mengandalkan software dan satu komputer saja ingin menghack. Dan dimana jika teman-teman kita ini melihat seorang hacker menggunakan satu komputer untuk menghack, nah disitu setelah dia diperagakan terus kok nggak bisa, karena hacker tersebut tidak menunjukkan perangkat-perangkat yang digunakannya untuk berjalannya aktivitas hackingnya ya, hanya terfokus pada program ya, dimana ya disitulah kesalahan kalian ya.
saran kalian, jika kalian melakukan hacking itu nggak berhasil, ya harus dikoreksi. Kenapa kok nggak berhasil seperti itu? Apakah kurang kemampuan atau mungkin hardware-nya yang nggak mampu ya, atau mungkin kekurangan ya. Kalau saya sendiri menggunakan satu komputer itu nggak bisa guys ya, nggak bisa, terus terang saya nggak bisa. Karena dimana setelah saya itu masuk dalam IP, saya akan menganalisa IP tersebut dan menguji cobanya dengan satu komputer ya. Terus yang komputer kedua itu akan saya uji cobakan untuk dimana harus apa ya, intinya itu untuk menganalisa, dan setelah dianalisa baru kita akan mentransmisikan datanya seperti itu. Jadi untuk tutorial sekian saja ya guys ya. Nanti kita akan lanjut lagi setelah ada suatu program lain ya. Oke, assalamualaikum.